Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat surgaku, calon-calon dan alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah insyaallah, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kita menjadi orang yang terpanggil, terpilih untuk ke Baitullah insyaallah. Salah satu hal yang mesti kita syukuri sebagai wujud syukur kita kepada Allah, karena nanti betapapun saat kita berada di Baitullah, baik di Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi maupun di Baitullah, waktu kita itu sangat singkat, sangat terbatas. Nah, karenanya salah satu cara agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita supaya kita tidak sia-sia pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, maka perlu manajemen diri, perlu manajemen waktu, perlu manajemen keinginan-keinginan. Mungkin kadang-kadang keinginan untuk sering jalan-jalan, sering ke pasar, sering ke toko. Nah, ya kita manage lah. Intinya bagaimana fokus kita selama di Baitullah itu utamanya, intinya adalah ibadah. Nah, di sela-sela ibadah itu kita bisa isi dengan selingan-selingan yang bermanfaat. Mungkin sesekali datang ke toko, mungkin menyiapkan oleh-oleh untuk keluarga, fadhol insyaallah, untuk kenangan, sambil kita doakan agar nanti yang mendapatkan oleh-oleh kita tergerak hatinya ke Baitullah. Misalnya sekedar kita berikan gantungan kunci gambar Ka'bah, Masjidil Haram, atau gambar Masjid Nabawi, bisa aja orang kemudian terhidayai atas izin Allah. Nah, ini kata kuncinya tadi adalah bagaimana memanage diri kita. Karena memang pada aslinya ibadah itu adalah motivasi dari dalam diri kita masing-masing untuk menetapi waktunya, untuk menetapi sarana-sarananya, syarat-syarat ketentuannya. Misalnya, contoh yang paling sederhana adalah manajemen baik antisipatif atau bahasa Jawanya jaga-jaga. Ya, jadi jangan sampai kita telat ya datang ke Mekah, ke Madinah, meskipun tempatnya sangat dekat. Nah, pernah terjadi di zaman Nabi, para sahabat ya berkumpul, dan salah satunya yang ditanya oleh Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Wahai Umar, bagaimana cara kamu menegakkan sholat witir, sholat malam ya? Kemudian Umar mengatakan, saya akan berniat bangun di waktu malam, tengah malam, kemudian saya akan menunaikan sholat witir saat itu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, bagaimana cara kamu menunaikan sholat witir, sholat malam? Maka Abu Bakar mengatakan, saya akan berusaha sholat dulu sebelum tidur, kemudian kalau nanti terbangun di waktu pagi, ya saya akan kemudian juga akan menegakkan sholat. Nah, yang menarik adalah jawaban Rasulullah kepada kedua orang, wahai Umar, kamu menegakkan sholat malam dengan azam, dengan tekad. Wahai Abu Bakar, kamu menegakkannya dengan hazm. Hazm itu berjaga-jaga atau mengantisipasi. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi jamaah rahimakumullah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq tentunya dia punya tekad yang tidak kalah kuat dengan Umar.
Tetapi yang menarik adalah mengantisipasi agar tidak pernah terjadi keterlambatan, tidak pernah terjadi kehilangan momentum. Itulah salah satu hal yang penting menjadi tarbiyah zatiyah, pendidikan diri, mampu mengelola motivasi dari dalam dirinya sehingga tidak kehilangan sholat berjamaah 5 waktu, bahkan tidak kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Setiap kita nanti berada di Mekah, di Madinah, usahakan 2 rakaat sebelum subuh itu harus selalu kita dapatkan, karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemudian sholatnya berada di Madinah 1000 kali ya derajatnya, atau dilipat gandakan 1000 kali. Kalau di Mekah dilipat gandakan 100.000 kali, Masya Allah. Jadi tinggal menghitung betapa banyaknya. Nah, tetapi kembali kuncinya adalah motivasi dari dalam diri kita yang kuat. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Jika kamu telah bertekad, maka kemudian bertawakallah kepada Allah. Tekad, tawakal menjadi satu kesatuan agar kita bisa istiqomah dalam beramal. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk kita bisa meraih haji dan umroh yang mabrur, makbul, dan mabruk. Allahumma amin.